Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ndang nih. Ayo jam. Ojo pani wis tenang ya, ojo bingung. Cukup sana jam. Maskere digawa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gunung Semeru ini punya karakteristik yang unik ya. Jadi kadangkala mengeluarkan sebuah suara yang begitu menggelegar, kadangkala tanpa bersuara, tapi membuat orang begitu panik dan seperti yang terjadi saat ini. Pada tanggal 4 itu kejadian sekitar pukul 14.30 ya, sekitar jam setengah 3 sore terjadi erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan hampir banyak desa yang terdampak. Ada 6 desa yang terdampak. Nah, ada beberapa dusun di desa-desa itu yang memang dampaknya luar biasa. Salah satunya ada dusun Curakoboan, kemudian dusun Kajar Kuning, dan satunya yang mungkin parah juga. Ada salah satu dusun di desa Sumberwuluh, yaitu dusun Kamar Kajang. Menurut cerita dari masyarakat di sana, mereka tidak berpikir tidak punya firasat apa-apa juga ketika pada waktu kejadian itu. Jadi mereka berpikirnya karena ada suara gemuruh yang mungkin menurut mereka itu sudah terbiasa karena berpikir bahwa itu adalah suara banjir. Nah, sehingga selang sekitar 15 menit setelah suara gemuruh itu datang, kemudian datanglah awan panas yang menyelimuti dusun mereka, menyelimuti rumah-rumah mereka dengan suasana yang begitu gelap menurut mereka, sehingga mereka berhamburan untuk keluar. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ada yang memang selamat dari adanya awan panas itu, ada juga yang mereka berlari tapi tidak terselamatkan diri juga ada di sana ya. Pada waktu itu banyak sekali penambang yang berada di lokasi tambang di desa Supiturang ya, di dusun Curakoboan, itu ke bawah sampai ke desa Sumberwuluh. Banyak sekali yang sampai saat ini juga masih belum bisa ditemukan ya. Dimungkinkan banyak sekali korban yang berada di aliran sungai Curakoboan sampai ke desa Sumberwuluh yang di di daerah Kebondeli namanya. Sekitar pukul 3:30 kami dengan para relawan berusaha untuk mengevakuasi beberapa korban di sana, termasuk di dusun Curakoboan dan juga dusun Kajar Kuning. Memang dampak yang terjadi adanya APG awan panas guguran itu luar biasa di dusun Curakoboan dan dusun Kajar Kuning. Guys, ini dari hasil kita belanja tadi, ini udah ada beberapa kekumpul, sama beberapa lagi disiapin buat dibawa ke sini. Ini ada kayak piring, Indomie, terus ada selimut buat teman-teman kita yang lagi kena musibah ya di Semeru. Terus juga ada alat-alat mandi, beras, popok bayi, sampai softtek, dan juga di situ kita udah beli aqua bersih, air mineral bersih buat dikirim ke sana. Nanti ketika kumpul semua, kita langsung lanjut ke Semeru. Ini kita beli mukena nih. Ini kemarin kita lihat di berita ada ibu-ibu yang mau sholat ya, nggak bisa sholat, beli mukena. Ntar bakal sampai sana. Kepake. Banyak, lumayan banyak. Dan ini stoknya habis guys. Nggak ada lagi stoknya. Jadi kita habisin mukenanya.
Nah, sekarang barangnya udah kita angkut semua ke truk dan kita habis tutup truknya kita bakalan langsung berangkat ke Lumajang. Suruhan, dan cepat. Go. Cepat. Go. Tikar juga ada, Pak. Ya, terus apa selain Nih. Pasap. Oh. Pas. Sekarang sekitar jam 7 kita baru sampai di Desa Penanggal, Lumajang. Ini barang-barang yang tadi kita beli lagi di loading buat warga-warga sekitar sini. Jadi di sini tempat ngepul nih. Nanti posko pengungsian ada di sebelah sana. berapa? Nama saya Mufidun Alamin, saya Sekretaris Desa Penanggal. Kebetulan saya di Posko Desa Penanggal sebagai koordinator posko relawan, termasuk kaitannya dengan pengungsi yang ada di Desa Penanggal. Jadi di Penanggal ini kami bagi beberapa posko. Di masing-masing posko kami bentuk koordinator yang itu akan terus berkoordinasi dengan saya terkait kebutuhan mereka-mereka, terkait kegiatan yang berada di posko pengungsian, itu terus berhubungan dengan kami, termasuk salah satunya pendistribusian logistik yang berada di tempat kami. Di Desa Penanggal adalah salah satu tempat untuk evakuasi para pengungsi yang dari 2 dusun awalnya. Ada sekitar 432 pengungsi waktu awal hari pertama yang berada di Desa Penanggal. Kemudian sampai sekarang terus bertambah para pengungsi itu. Di data kami, di data yang masuk di Desa Penanggal ini ada sekitar 850 pengungsi. Per hari ini itu 850-an pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Desa Penanggal. Ada yang di Balai Desa Penanggal, kemudian ada yang di SD Penanggal 1, ada yang di lapangan, ada juga yang di rumah-rumah warga yang berada di desa. Untuk hunian sementara sepertinya memang akan segera dibangun, dan untuk tempat yang digunakan untuk hunian sementara dan juga hunian tetapnya itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Insya Allah nanti di Desa Sumbermujur kita jadikan satu di sana. Harapan kami selaku relawan di Desa Penanggal, kami berharap sepenuhnya kepada semua para relawan, termasuk para donatur, agar kita sama-sama sedih mereka, para pengungsi, ini adalah sedih kita bersama. Ya, jadi
perasaan mereka mungkin sama dengan perasaan kita semuanya, maka mari sama-sama menyalurkan bantuan buat mereka agar beban mereka ringan kalau kita junjung bersama. Mungkin untuk saat ini logistik untuk mereka memang sudah melimpah, akan tapi kita juga harus berpikir keberlangsungan hidup mereka, para pengungsi ini, yang paling tidak nanti mereka sudah bisa kembali seperti semula, mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula, mereka punya mata pencaharian yang mereka sebelumnya kembali seperti semula seperti yang dulu.